Dalam Silik Minang dikatakan, musuh indak dicari, basuh pantang dielakkan. Halo para pecinta movies, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Surau dan Silek yang berlatar belakang budaya masyarakat Minangkabau. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang dibintangi oleh Gilang Dirga, Muhammad Razi, Bintang Kahirafi, dan Bima Rusani. Film ini bercerita tentang seorang anak yatim yang bernama Adil yang ingin mengangkat derajat keluarganya dengan cara memenangkan turnamen silek atau yang biasa kita kenal sebagai silat. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur ceritanya. Let's go! Film ini dibuka dengan diperlihatkannya Adil yang sedang bertanding silat. Tapi karena ada kecurangan dari musuhnya, Adil pun kalah di pertandingan tersebut. Setelah pertandingan tersebut, Rustam sebagai pelatih dari Adil pun menasihatinya. Kalah karena dicurangi, tidak terlalu memalukan. Pada pagi hari di sekolah, Adil yang terlihat sangat kesal akibat kecurangan di pertandingan kemarin pun langsung menghajar musuhnya yang bernama Hardi. Mereka pun dipanggil oleh kepala sekolah dan diberi hukuman. Saat sedang dihukum, Ardi mengejek Adil atas kekalahan di pertandingan kemarin yang membuat Adil semakin kesal. Pada malam harinya, terlihat Rustam yang sedang makan pun mengeluh kepada ibunya karena ia malu tidak merantau, sedangkan orang seumuran dia yang merantau sudah terlihat sukses. Ketika sedang makan, Rustam dihampiri oleh Adil dan teman-temannya untuk berlatih silek. Keesokannya, teman dari Rustam mengetahui bahwa Rustam sudah merantau dan langsung memberitahu Adil dan teman-temannya. Karena itu, Adil langsung menghampiri rumah Rustam untuk memastikannya. Supaya bisa menjadi guru nan patuh untuk anak-anak di kampung Kiswa dia. Saat di sekolah, Hardi yang mengetahui hal tersebut pun mengejek Adil lagi. Si dadang kedel. Nak lupa aja aku malah lambu yang. Pada malam hari, Adil pun dinasihati oleh ibunya karena ketahuan berkelahi lagi di sekolah. Hanya 3 nang kadibo manusia ketika mati. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa anak yang soleh. Pagi harinya, Adil berkumpul bersama teman-temannya untuk mencari guru silek yang baru, dikarenakan turnamen sudah semakin dekat. Saat sedang mencari guru silek, mereka bertemu temannya bernama Rani yang sedang ingin pulang. Lalu mereka pun melanjutkan pencariannya lagi. Kemudian mereka menemukan perguruan yang sangat kuat, tetapi dicurigai sebagai perguruan setan yang sangat seram. Sampai-sampai Dayat pipis di celana dan mereka pun pergi ketakutan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Sampailah mereka di sebuah surau atau yang kita kenal sebagai masjid. Saat sedang beristirahat, ada seorang kakek meminta tolong untuk mengambilkan sendal dan menyuruh mereka untuk sholat. Keesokan harinya, sekolah mengadakan study tour. Akan tetapi, Adil tidak ikut dikarenakan tidak memiliki uang. Karena itu, Adil membantu tetangganya untuk mendapatkan tambahan uang. Saat sedang membantu tetangganya, teman-teman Adil yang ingin study tour pun lewat dan menyapanya. Tidak disangka Dayat dan Kurip tidak ikut juga agar Adil tidak merasa malu. Kiranya kami info bawa pulau. Saat sedang di rumah, Adil memberikan uang hasil membantu tetangganya tadi ke ibunya. Kemudian Adil, Dayat, dan Kurip menghabiskan waktu bersama.
Si Adil malang nasibnya, bapak tiada harta pun tak punya. Si Adil tak pernah menyerah, hadapi dunia tak pernah putus asa. Pada sore hari, Adil dan Kurip hampir berkelahi karena berbeda pendapat tentang tujuan mereka belajar silek. Saya kok kuno silek doang. Berajalang taruh sampai takui serlah orang doang. Keesokan harinya di sekolah, Rani bertanya kepada Kurip, kenapa mereka tidak bersama seperti biasanya. Lalu Kurip pun menjawab bahwa Adil sangat bersikeras ingin mengikuti turnamen, padahal mereka tidak mempunyai guru silek. Scenes berpindah memperlihatkan Rani yang sedang berbicara dengan kakeknya. Di sini Rani meminta tolong mencarikan guru silek untuk Adil dan teman-temannya. Lalu kakeknya merekomendasikan untuk belajar ke kakek Johar. Karena dulunya kakek Johar adalah seorang pendekar di kampung Bancah. Lalu mereka pun pergi ke rumah kakek Johar. Sesampainya di sana, kakek Johar pun tidak mau mengajarkan Adil dan teman-temannya karena tidak ingin menjadikan silek sebagai ajang gaya-gayaan. Ternyata orang kini ko belajar silek hanya untuk adu otot saja ya nak ya. Kalau silek hanya untuk memenangkan turnamen, mungkinlah banyak perguruan silek di kampungku. Keesokan harinya, Rani mengajak Adil dan teman-temannya untuk bertemu kakek Johar. Ketika mereka bertemu, kakek Johar pun bertanya untuk apa mereka belajar silek. Awak harus menang di muka kayak. Di awak ke patang tu dicurangi jus Yardi. Supaya Rani suka kau kayak. Untuk menunjukkan ampaga diri sinya kayak. Soalnya awak nak suka warna bercakap dah. Dan kakek Johar pun bertanya lagi, apakah sholat mereka terpenuhi? Kini dia tanya dulu. Sumbayang kalian yang 5 waktu le cukup? Karena Adil dan teman-temannya terkadang masih bolong sholatnya, Rani pun kecewa dengan Adil dan teman-temannya. Rani sangko ya kalian tu nak soleh. Taunya sama saja anak-anak yang lain. Belajar silek hanya untuk dikicen orang bagak. Pada malam harinya, istri dari kakek Johar pun membujuk kakek Johar untuk mengajari silek kepada Adil dan teman-temannya. Akhirnya kakek Johar pun merenung. Bagaimana memberi pemahaman tentang silek nan sabana-bananyo silek. 3 perkara yang dibawa mati. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Perkara yang ketiga kita tidak punya dah. Keesokan paginya, kakek Johar menjemput Adil dan teman-temannya karena ia sudah setuju untuk mengajari silek. Kakek Johar pun mengajari mereka belajar mengaji. Dalam silek Minang dikatakan, musuh indak dicari, basuh pantang dielakkan. Pada malam harinya, Adil diberikan hadiah sepeda karena dia sudah rajin sholat. Dan latihan mereka pun dimulai. Tabakur, mulai. Saat Adil sedang berlatih, ibunya memberikan baju silek bekas almarhum ayahnya. Kemudian Adil dan teman-temannya pun kembali berlatih dengan giat. Keesokan harinya, Adil, Dayat, dan Kurip bersama kakek Johar mendaftar di turnamen silek. Saat sedang mendaftar, Hardi memberitahu guru sileknya bahwa Adil dan teman-temannya sudah mempunyai guru silek yang baru. Dan ternyata kakek Johar adalah musuh dari guru sileknya Hardi. Pada malam hari, Hardi sedang berlatih di perguruan sileknya. Karena gurunya mengetahui lawannya adalah murid dari musuhnya yang terdahulu, ia pun mengajarkan muridnya lebih keras lagi. Kocek, silek kau bukan untuk main-main, untuk mancuan orang. Ketika kakek Johar ingin pulang, ia langsung diserang oleh gurunya Hardi karena dendam yang terdahulu. Dan kakek Johar pun masuk rumah sakit akibat perkelahian tersebut. Pada saat di rumah sakit, Adil dan teman-temannya pun meminta doa untuk turnamennya besok.
Saat Adil dan teman-temannya ingin pulang, mereka diingatkan lagi oleh istrinya kakek Johar untuk tidak bertarung menggunakan emosi, apalagi untuk balas dendam. Jangan batandiang karena emosi, apalagi dendam. Karena Adil sudah berlatih sangat giat, dengan mudahnya ia mengalahkan musuh-musuhnya dan sampai di babak final. Tetapi Dayat kalah lebih awal. Sedangkan Kurip kalah dengan Hardi di babak semifinal karena ia terlalu menggunakan emosi. Dan akhirnya Adil pun bertemu dengan Hardi di babak final. Di tengah pertandingan tersebut, Rustam datang untuk menonton Adil. Saat berhasil menjatuhkan Hardi, Adil langsung membantu Hardi untuk bangun. Tetapi saat sedang dibantu, Hardi malah melakukan kecurangan dengan cara mengoleskan balsem ke matanya Adil, yang ternyata sudah diberikan oleh gurunya sebelum pertandingan final dimulai. Oleh karena itu, Adil tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi untungnya dia mengingat kata-kata dari gurunya bahwa silat itu adalah belajar untuk mengendalikan diri dan mengendalikan emosi. Dan akhirnya Adil pun memenangkan turnamen tersebut. Kalau awak baraja silat, awak sebenarnya baraja mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Laya silat mencari kawan, batin silat mencari Tuhan. Scenes berpindah pada waktu 1 bulan kemudian. Kakek Johar memperkenalkan sebuah buku tentang surau dan silek kepada masyarakat. Yang inti dari buku tersebut adalah sholat, sholawat, dan silek adalah 3 hal yang beriringan yang membentuk karakter dan kepribadian dari anak-anak di Minangkabau. Dan film ini pun berakhir. Menurut pandangan saya, sholat, salawat, silek adalah 3 hal yang beriringan yang membentuk karakter dan kepribadian anak-anak kita di Minangkabau. Oke guys, dari film ini menurut pandangan saya adalah bagaimana cara memberi pemahaman tentang silek atau silat yang sebenarnya, dan juga mengajarkan kita untuk selalu mengingat 3 hal yang akan dibawa ke akhirat nanti, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa anak yang soleh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like. Satu lagi, kalau ada yang mau memberi kesimpulan dari film ini, silahkan berkomentar dengan bijak di bawah ya. See you and goodbye.